Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan menceritakan manhwa baru yang berjudul Magician Jarak Dekat Terkuat. Dan ini adalah video part yang pertama. Bagaimanakah keseruan cerita manhwa ini? Silahkan kalian simak baik-baik video ini. Sebelum kita masuki alur ceritanya, admin terlebih dahulu memohon dukungan dari kalian semua untuk channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar admin lebih rajin lagi bikin videonya dan agar channel ini semakin berkembang lagi ke depannya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Pada awal mula cerita ini, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Lewin Ardell sedang berada di suatu tempat. Saat ia tersadar di sana, Windows Player kemudian memberikan informasi bahwa dia menjadi reinkarnasi dari Draka, Destroyer of Worlds. Satu makhluk kemudian muncul di hadapannya. Makhluk yang sangat besar. Nampak makhluk itu juga sangat menyeramkan. Makhluk tersebut kemungkinan adalah makhluk yang bergelar penghancur dunia. Lewin bertanya-tanya apakah ini hanya mimpi. Namun situasi di sana terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Makhluk besar itu nampak berbicara kepadanya. Akan tetapi ia tidak bisa mendengar suara dari makhluk tersebut. Kita kemudian dibawa kembali ke beberapa jam yang lalu, sebelum Lewin Ardell berada di alam bawah sadarnya. Di sebuah akademi, Lewin Ardell diperintahkan oleh masternya untuk menembakkan fireball dan mengenai target yang sudah disediakan di sana. Profesor tersebut bernama Heidel. Hingga saat ini, fireball adalah skill yang harusnya bisa dilakukan oleh semua orang yang ada di akademi. Namun bagi orang yang tidak bisa melakukan sihir seperti Lewin, hal itu adalah tugas yang sangat sulit. Profesor Heidel menegaskan agar Lewin segera memulai tugas yang diberikan kepadanya. Lewin Ardell kemudian mulai berkonsentrasi dan berusaha untuk mengeluarkan skill fireball miliknya. Lewin Ardell bertekad untuk melakukannya dan lolos dari kelas dasar di akademi. Karena syarat untuk naik kelas, maka murid itu harus bisa menembakkan fireball. Rekan-rekannya yang lain terheran-heran melihat fireball yang sangat besar dikeluarkan oleh Lewin. Profesor pun melihatnya dengan sedikit tegang. Lewin menyebut kalau dirinya sudah bagus bisa melakukannya sejauh ini. Jika terus ini dilakukan, maka dia merasa akan sukses dan berhasil. Akan tetapi, ia merasakan hal yang tidak baik saat menggunakan mage. Lewin sungguh tidak bisa melepaskan fireball dari tangannya. Entah karena apakah itu. Lewin melaporkan kepada master bahwa ia tidak bisa melakukannya. Namun Profesor Heidel terus saja memaksanya untuk mengeluarkan fireball. Lewin Ardell mengaku kalau fireball yang ada di tangannya tidak mau meninggalkannya. Profesor menjelaskan kepadanya bahwa siswa yang akan lulus adalah siswa yang mampu menggunakan skill sihir mudah seperti fireball, ucap sang profesor. Seketika itu juga, Lewin merasa frustasi dan merasa kalau dirinya memang ditakdirkan untuk gagal. Lewin meminta maaf kepada masternya dan akan berusaha latihan lebih keras lagi. Pada ujian praktik ini, para siswa harus membuat 10 fireball dan mengenai target yang sudah disediakan. Lewin Ardell yang tidak bisa mengeluarkan sihir tentu saja merasa putus asa dan tak akan bisa menjadi mage kelas 3. Rekan-rekannya di akademi mulai merendahkannya. Bahkan ia diberi nasihat untuk berhenti saja dari akademi. Dia juga bahkan disebut si idiot dari akademi. Kenyataan bahwa dia tidak memiliki harapan lagi mulai menghancurkannya dari dalam. Itu adalah kutukan yang telah menimpa Lewin Ardell selama 6 tahun terakhir. Sebuah penyakit yang bernama mana evocation. Meski Lewin mampu bertahan dari omongan orang lain, namun ia juga merasa bahwa kesabarannya sudah mulai memudar akan hal ini.
Sains kemudian memperlihatkan di gedung utama akademi. Teman-temannya saling berbicara tentang hasil ujian mereka hari ini. Berbeda dengan Lewin yang hanya sendiri saja karena tidak bisa melakukan tugasnya dengan benar. Dua orang rekannya kemudian menyapanya dan malah mengejeknya sebagai idiot. Mereka menyebut kalau senior mereka memberikan gelar kepada Lewin dengan sebutan idiot. Karena Lewin, standar kelas yang akan lulus menjadi jatuh. Dua orang rekannya memberikan saran kepada Lewin untuk kembali saja ke daerah pedesaannya. Jika kau tidak punya skill, setidaknya kau harus punya uang, ucap pria yang satunya. Lewin yang berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki kedudukan di kerajaan. Rekannya kemudian menyebut bahwa keluarga Ardell hanyalah orang bodoh yang bersikap sombong. Meski tidak memiliki apa-apa, ucapnya. Saat pria itu terus saja mengoceh, Lewin kemudian memukul bocah tersebut dengan pukulan yang sangat keras. Bocah berambut kuning itu dalam sekejap langsung terlempar ke belakang. Teruslah menghina. Kau tadi mau bilang apa? Tanya Lewin kepadanya. Tentu saja anak berambut kuning yang bernama Benfold tersebut sangat marah dengan tindakan dari Lewin. Harusnya kau tahu batasan dalam menghina keluargaku. Emangnya kau itu siapa hingga berani mengusik ayah dan keluargaku? Ucap Lewin kepada Benfold. Pria yang satunya mulai bergerak menyerang Lewin di sana. Bukannya menghindar, Lewin Ardell malah balas menyerang. Bahkan pukulannya berhasil mengenai dari perutnya. Dalam sekejap pria itu pun tertunduk kesakitan di hadapan Lewin. Tiba-tiba Lewin dikejutkan dengan serangan yang datang dari arah lain. Benfold sangat marah karena telah diserang oleh si anak idiot di akademi. Siapa sangka Benfold menggunakan sihir combat di akademi. Benfold terus saja berkonsentrasi dan ia sudah siap untuk menyerang Lewin Ardell yang ada di hadapannya. Fold mengeluarkan skill sihir berupa bola petir besar yang sangat hebat. Melihat skill itu, Lewin sampai tidak bisa bergerak. Profesor Heidel datang di tengah keributan tersebut dan memerintahkan agar mereka untuk berhenti sekarang juga. Akan tetapi, Lewin Ardell telah terkena sihir kuat dari Benfold. Serangan petir yang dapat membunuh manusia. Itulah cerita sebelum Lewin tersadar di alam bawahnya dan bertemu dengan makhluk besar tersebut. Windows Player mengatakan bahwa artefak player telah diaktifkan. Lewin masihlah dilanda kebingungan. Apa-apaan ini? Tanyanya di dalam hati. Lewin melihat dengan jelas kalau makhluk itu memanggil namanya. Dia kemudian perlahan membuka matanya di dunia nyata. Akhirnya Lewin pun tersadar di alam dunia. Saat ini dia sedang berada di ruang perawatan bersama dengan Helen, sang mage healing kelas atas. Lewin merasa pusing dan bertanya apakah dia pingsan sebelumnya. Helen mengatakan kalau Lewin pingsan selama hampir seharian penuh. Apakah kau baik-baik saja sekarang? Tanya Helen. Dia menjelaskan kalau mereka harus memeriksa lebih lanjut mengenai tubuh Lewin. Karena ia terlihat sehat untuk seseorang yang terkena sembaran petir secara langsung. Tidak ada cedera, tak ada luka bakar, bahkan tak ada organ yang rusak. Aku tak pernah melihat sesuatu seperti ini, ucap Helen. Lewin sendiri tidak mengerti petir adalah sihir yang menyeramkan, dapat membakar seluruh tubuh dalam sekejap. Terlebih lagi, Lewin terkena secara langsung. Profesor kemudian telah tiba di sana untuk menjenguknya. Helen pamit dari ruangan perawatan dan meminta agar Lewin segera menghubunginya jika membutuhkan sesuatu. Lewin menjelaskan kepada profesor bahwa ia baik-baik saja. Heidel kemudian menceritakan kalau mereka telah rapat terkait insiden keributan muridnya itu. Benfold akan diberhentikan dari akademi karena telah menggunakan sihir dengan maksud untuk membunuh, serta menyebarkan rumor palsu mengenai keluarga Ardell. Lewin kemudian mengaku kalau keributan terjadi karena dia yang mulai menyerang fisik. Namun ternyata profesor juga telah menyiapkan hukuman untuk Lewin. Profesor Heidel kemudian bertanya apakah Lewin mempunyai artefak. Mendengar perkataan itu, Lewin pun terkejut.
Artefak adalah sebuah senjata legendaris yang ditinggalkan oleh para mage kuno dan memiliki mana yang tak terbatas. Lewin dengan tegas menyatakan kalau ia tidak memiliki artefak atau semacamnya. Lewin bertanya balik, kenapa profesor menanyakan artefak kepada dirinya. Heidel bertanya tentang artefak karena dia yakin betul melihat sebuah cahaya merah menyelimuti tubuh Lewin sebelum sihir petir mengenainya. Kita kemudian diperlihatkan bagaimana cara Lewin menahan sihir hebat tersebut sebelumnya. Itu tampak seperti artefak tingkat tinggi yang melindungimu, di mana itu dapat memantulkan magicnya Benfold, ucap Profesor Heidel. Lewin bertanya apakah maksud dari masternya dan artefak itu apa yang dia bicarakan. Tanya hatinya kepada Profesor. Lewin mulai berpikir, jangan-jangan ini ada kaitannya dengan mimpi bawah sadar miliknya. Profesor kemudian terdiam lalu kemudian mengatakan oke, dan beristirahatlah. Lewin Ardell jujur mengatakan kalau dia tidak tahu apapun yang terjadi. Lewin berpikir kejadian yang tak bisa dibedakan dengan mimpi dan suara aneh saat ia bertemu dengan makhluk di alam bawah sadarnya. Hingga saat ini, Lewin masihlah belum menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikirannya. Lewin Ardell kemudian dikejutkan dengan munculnya status Windows. Lewin bertanya apakah Helen juga melihat apa yang ia lihat di hadapannya. Layar biru muncul di hadapannya saat ini. Helen mengaku kalau dirinya tidak melihat apapun. Tidak ada apa-apa di sana. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Helen kepadanya lagi. Itu artinya Windows Player hanya bisa dilihat oleh hunter masing-masing. Helen kemudian mengambil surat hasil pemeriksaan lebih lanjut yang menunjukkan bahwa Lewin baik-baik saja. Lewin berterima kasih karena telah menyampaikan hasil pemeriksaan darinya. Di status Windows itu jelas di sana tertulis nama bahwa dia adalah reinkarnasi dari neraka. Kemungkinan artefak yang bernama Draka dipindahkan ke diri manusia, yaitu ke dalam tubuhnya Lewin Ardell. Scenes kemudian memperlihatkan Lewin bingung kenapa status Windows miliknya tidak muncul ke orang lain. Akhirnya, Lewin mendapatkan balasan berupa misi untuk meninju dan menendang. Lewin mulai berkonsentrasi karena ia ingin mempraktekkan tinjuan yang digunakan sebelumnya. Lewin sangat bahagia karena melihat angka yang terus saja naik di status Windows-nya. Kalau begini terus, aku akan mampu menyerang targetnya, ucap Lewin Ardell. Scenes kemudian memperlihatkan suasana di malam hari yang memperlihatkan Lewin sedang berlatih keras di sana. Dia kemudian mendapatkan hadiah. Skill baru telah terbuka untuknya. Pada awalnya, Lewin berpikir hadiah apa yang akan didapatkan olehnya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang sangat hebat mengalir di dalam tubuhnya. Perasaan itulah yang membuat dirinya yakin kalau ia telah bertambah kuat. Dia kemudian mencoba mengarahkan pukulannya ke tempat lain. Benar saja, tenaga yang berujung ke magicnya menjadi jauh lebih kuat. Kecepatan, ketahanan, dan semuanya pasti telah meningkat dibanding sebelumnya. Lewin kemudian memikirkan hadiah terbuka yang akan diberikan kepadanya dari Profesor Heidel. Windows muncul dan memberikan informasi penting. Berdasarkan info tersebut, bahwa mana circle akan diganti dengan item strength. Mereka yang merasakan dan mempelajari mana memiliki sebuah lingkaran di sekitar jantungnya. Mana circle berperan penting dalam melepaskan dan menguatkan mana. Jumlahnya akan meningkat tergantung pada kedalaman mananya dan jumlah mana yang bisa dikendalikan oleh sang mage. Lewin Ardell sungguh merasakan kalau mana circle-nya benar-benar telah menghilang. Berarti tenaga ini yang berputar menggila, yang menggantikannya adalah Force Circle. Lewin bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika lingkaran baru ini tak bisa melakukan apapun yang dilakukan oleh mana circle. Lalu apakah hidupku sebagai mage akan berakhir seperti ini? Tanyanya di dalam hati. Dia pun berencana untuk mencobanya terlebih dahulu. Lewin dengan cepat mengeluarkan skill bola api miliknya. Lewin merasa skillnya kali ini terasa lebih cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan ia merasakan fireball yang sangat kuat dari biasanya.
Ketika Lewin melihat ukuran dari fireball-nya, ia menyadari bahwa ini adalah kekuatan dari sebuah artefak legendaris. Tidak lama berselang, muncul Windows Player yang menginformasikan tentang skill pasif dari Lewin sebagai Mage of Madness. Kemungkinan orang yang bernama Draka itu memiliki penyakit yang sama dengan Lewin, dan dia bertarung dengan memasukkan magic di setiap pukulan dan juga tendangannya. Tugas baru kemudian muncul. Questnya adalah menyerang target berfisik yang ada di sana. Lewin kemudian menguji coba metode yang ia dapatkan barusan. Tentu saja skill fireball-nya bekerja dengan baik pada metode pertarungan jarak dekat. Setelah menyelesaikan quest tersebut, dia kemudian mendapatkan hadiah penambahan 10 poin pada stat point strength-nya. Lewin kemudian berbaring dengan nyaman di sana dan sangat senang karena dia berhasil menemukan metode bertarung yang cocok untuk dirinya. Lewin selalu gagal di tahap melepaskan magic, tapi akhirnya ia berhasil dengan metode ini. Lewin merasakan tubuhnya terasa berat, lalu ia kemudian jatuh pingsan di sana. Keesokan harinya, ia pun kemudian terbangun di tengah rekan-rekannya yang datang mengkhawatirkannya. Lewin nampak baik-baik saja dan meminta agar rekan-rekannya tidak panik karena ia hanya tertidur di luar saja. Lewin Ardell kemudian pergi dan pamit dari rekan-rekannya di sana. Scenes kemudian memperlihatkan asrama di akademi. Saat Lewin masuk ke dalam asrama, ia kemudian bertemu dengan seniornya di akademi yang bernama Damon. Damon penasaran kenapa Lewin tidur di luar sana tadi malam. Namun Lewin tidak berniat menjawab pertanyaan tersebut. Lewin kemudian pergi mandi. Saat ia mandi, tiba-tiba quest baru muncul. Dan tugasnya adalah pelatihan tubuh. Tentu saja latihan ini adalah untuk memperkuat fisik dari Lewin Ardell yang terkoneksi dengan Draka, sang Destroyer of World. 1 bulan telah berlalu. Setiap hari, Lewin selalu berlatih menggunakan fisiknya untuk menguatkan fisiknya dengan kerja keras. Meski latihan terus bertambah berat, namun hadiah penambahan statnya sama saja. Singkat cerita, Lewin Ardell setiap hari selalu berhasil menyelesaikan quest yang diulang sebanyak 3000 kali. Dia bahkan telah memiliki skill baru. Skill itu disebut dengan Body Art yang dapat meningkatkan kekuatan tubuhnya. Karena latihan yang sangat berat hingga malam hari, dia pun saat di kelas Lewin tertidur ketika belajar. Rekannya pun merasa aneh karena Lewin tak pernah tidur sebelum ini saat belajar. Selain berlatih, Lewin juga terus mencari informasi tentang status Windows dan tentang Draka di perpustakaan akademi. Namun ia tak kunjung menemukan informasi tersebut. Draka, siapakah sebenarnya dia? Dan siapa yang telah memberikanku kekuatan ini? Tanya Lewin di dalam hatinya. Damon kemudian mendatanginya dan menyampaikan informasi penting bahwa kepala keluarga Ardell akan datang ke akademi. Iya, Lewin terkejut setelah mendengar kalau ayahnya akan datang ke sana. Singkat cerita, Lewin bergegas menuju tempat sang ayah. Benar saja, ayahnya sudah berada di sana dan menunggu Lewin datang kepadanya. Sudah 6 tahun Lewin berpisah dengan ayahnya sejak dia masuk ke akademi. Sang ayah menceritakan adiknya yang bernama Luina sudah besar dan mempelajari teknik berpedang akhir-akhir ini. Bahkan adikmu mengatakan ia berlatih untuk melindungi kakaknya yang lemah. Lewin kemudian mengatakan kalau dia sudah memiliki kemajuan yang bagus di akademi. Ayahnya seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh sang anak. Tujuan sang ayah datang ke akademi sebenarnya adalah untuk menawarkan Lewin kembali ke rumah jikalau dia merasa kesulitan dan tidak mampu belajar di akademi. Lewin menolaknya. Dia bahkan berjanji kepada ayahnya kalau dirinya akan memberikan hasil yang bagus dalam hal praktek di ujian yang akan datang. Lewin bahkan berani bertaruh bahwa dia akan melakukan apapun kehendak ayahnya jika ia gagal pada ujian nanti. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Bagaimanakah cara Lewin Ardell untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa ia telah memiliki kemajuan yang pesat? Menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya.
Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita manhwa ini? Apakah seru untuk kita lanjutkan atau kita skip saja alur cerita manhwa ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.